أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وانفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر العمل به وفي جميع الدعوات والعبادات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanlah syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian syafaat ahli bait Nabi, sahabat-sahabat Nabi, wali-waliullah, ulama dan guru-guru kita, dan syafaat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Allah jadikanlah syafaat mereka itu kepada kita sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir malam Kamis 3 dini hari 15 Safar 1122 Hijriah, 19 Maret 1710 Masehi. Beliau wafat 6 Syawal 1227 Hijriah, 13 Oktober 1812 Masehi. Umur beliau 105 Hijriah atau 102 Masehi. Ayahnya adalah Abdullah bin Abu Bakar. Ibunya adalah Siti Aminah. Beliau merupakan anak yang saleh dengan budi pekerti yang luhur. Jaga di waktu kecilnya, dan menunjukkanlah tanda kecerdasan yang tinggi. Karena itulah ketika Sultan Tamjidillah berkunjung ke Lok Gabang dan dia mengetahui kemuliaan Muhammad Arsyad Al-Banjari waktu kecilnya, maka Sultan menjadikan beliau menjadi anak angkat. Maka oleh Sultan dibawa ke keraton. Maka Datu Pelampaian di waktu kecilnya tinggal di keraton. Dan belajarlah ya di daerah kerajaan di keraton ini. Nah, beliau belajar bersama-sama anak-anak raja, belajar ilmu agama. Kemudian lagi di antara wujud sayangnya Sultan, beliau diberangkatkan oleh raja ke tanah suci Makkah untuk menuntut ilmu agama di waktu umur beliau 30 tahun. Beliau waktu itu sudah nikah, kawin sudah dengan perempuan yang saleh, warga istana yang bernama Bajut, ya Putri Bajutnya. Dan waktu itu istri beliau Tuan Bajut ini batianan, hamil, ditinggalkan yang bersambut ya sudah kawin nih.
Sudah terasai barang tuh berat sudah itu. Menuntut ilmu ke luar negeri. Berapa lamanya beliau di tanah suci? 30 tahun di Makkah, 5 tahun di Madinah, ya kan, menuntut ilmu. Berangkat umur 30 tahun, bulik ditambah 35 tahun, 65 tahun hanya bulik. Ya kan, tukai itu ya kan, ya kan kita tukai sudah. Bulik sidin dasar becucu juai, becucu anak nang dikandung ditinggalkan tuh kawin sudah. Syarifah anak Nabi Datu Pelampaian yang pertama itu. Di antara guru-guru beliau, Syekh Athaullah bin Ahmad Al-Misri yang pertama, yang kedua Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi. Beliau ini pada masanya digelari Syekhul Islam. Yang ketiga Syekh Ibrahim Ar-Rais. Yang keempat Syekh Muhammad Al-Jauhari. Yang kelima Syekh Al-Alamah Muhammad Murdad. Yang keenam Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Beliau seorang ulama tasawuf, seorang wali Allah Ta'ala di kota Madinah Rasulullah. Nah, banyak lagi di antara guru-guru beliau di tanah suci Makkah. Sebagaimana Allah anugerahkan kepada Datuk Pelampaian menuntut ilmu agama, mudahan juga kita sekeluarga, anak, ya kan, zuriat senantiasa juga menuntut ilmu agama. Kalau dikira kena aku bahari sudah sekolah di tika Al-Quran ya aman, dikira sudah ya, tonton itu sudah. Aku dahulu sekolah sudah di madrasah aja. Tamat juga alhamdulillah udah. Nah, dikira bila tamat sekolah di madrasah hampir sudah menuntut ilmu, hampir belajar. Belajar ilmu agama, menuntut ilmu agama sebagaimana kita sembahyang munnya kada mati kada ampih. Ya. Nah, kita belajar ilmu agama ini mun kada mati kada ampih juga. Mun masih hidup aja belajar kan. Karena kita ini manusia tempatnya lupa dan tak salah, ya kan? Malam Kamis tadi apa ya judulnya ya? Dia ingat lah. Malam Kamis tadi apa judulnya? Kisah apa? Ingat lah. Nah, ini berapa malam ada nih? Kada ingat lagi judulnya. Kisahnya apa? Nah, hanya seminggu hilang. Apalagi nang waktu madrasah dari kayaknya ingat lagi ya. Ya kan, kita ini tempatnya lupa, maka sadar kita penglupa harus selalu diingatkan. Ya kan, nah, apa judulnya? Mau ngasih apa? Kan kada ingat lagi kada. Mau mandar kada ingat ya. Judulnya barang ingat ya kan? Judulnya itu kisah waktu menyukuri umur, ya kan? Tahu gue pokoknya bilanya ada yang menarik urunan dan tolak.
Mengapa nang pian pandir tas salah pian dia situ umbahnya boleh belum ada yang lagi. Kewajiban kita hanya menuntut ilmu, belajar, paham. Kada paham itu anugerah Allah. Bilanya paham, alhamdulillah. Bila kada paham kan, kita hadir di majelis ilmu itu sudah berpahala. Apa di antara keistimewaan menuntut ilmu agama? Ilmu agama lah. Ilmu agama itu yang wajibnya 3 aja. Ilmu Islam atau disebut ilmu fikih, ilmu iman atau disebut ilmu tauhid. Yang ketiga ilmu ihsan atau disebut tasawuf. Itu aja yang fardu ain. Setiap kita wajib mempelajarinya. Yang lain-lainnya itu fardu kifayah aja tak? Ada tajwid, nahwu, syarat, ya. Kita nang Tuhan ini kada belajar nahwu syarat lagi ya. Mau bener ya. Itu nang wajib-wajibnya aja. Yang pertama, lebih utama daripada sembahyang 1000 rakaat. Bisalah 1000 rakaat sembahyang. Kita sembahyang tarawih itu setiap malam 20. 23 kan? 20 kali sebulan berapa? Berapa ratus? Sembahyang tarawih itu berapa ratus rakaat? 600 kan? 600 rakaat kan? Sebulanan? Karena contoh lebih utama daripada 1000 rakaat sembahyang sunnah. Sembahyang sunnah lah ini keistimewaan lah. Nanti itu aku hadir di majelis ilmu aja kalau sembahyang lagi. Sembahyang 17 rakaat aja ini labihan kan? Ini keistimewaan. Yang kedua, diberi pahala lebih utama daripada meelangi 1000 orang garing. Ya kan, sunnah kita mau ada keluar ada orang Islam tetangga kita nang garing maelangi, mendoakan punya ada duit tinggali gitu. 1000 orang lebih afdal lagi kita hadir di majelis ilmu. Yang ketiga, lebih utama daripada memandikan, mengapan, mensolatkan dan ma'atar seorang Islam ke kuburnya. 1000 orang. Berapa 1000 orang? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, huduru majlisil alimi afdalu min salati alfi raka'atin wa iyadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazah. Menghadiri majlis orang alim, maksudnya belajar, lebih utama daripada salat 1000 rakaat. Dan lebih utama daripada meelangi 1000 orang garing. Yang ketiga, lebih utama daripada menghadiri 1000 jenazah. Ya kan, ini bukan maksud karena menuntut ilmu aja lagi.
sembahyang sunat kada diamalkan, orang garing kada dialangi, ya kan, keluarga yang meninggal kada dihadiri, kata maksudnya nih, ya kan, tetap aja kita itu kewajiban kita tuh, hak kita sesama orang Islam. Ini keistimewaan hadir di majelis ilmu. Setengah jam kita ya kan belajaran. Ada tuntung 1000 rakaat, ada tuntung melangi 1000 orang garing, ya kan? Ada tuntung 1000 orang yang meninggal dunia kita hadiri. Yang keempat, pahala haji. Mudah Allah sampaikan kita ke kota Makkah, Madinah untuk melaksanakan haji umrah ziarah makam Rasulullah SAW. Pahala haji. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimuhu falahu ajru hajin tamil hajjah." Siapa yang dia menuju masjid, masjid yang disebut cuma umumnya di manakah? Dia tidak menghendaki perginya itu kecuali untuk mempelajari ilmu atau mengajarkannya, maka baginya pahala haji. Haji yang sempurna. Ya, artinya di surga karena apa? Pahala orang berhaji kawajo menikmati orang menuntut ilmu nih. Mudahan diangkat ya Allah di hati rasa rugi apabila tertinggal pelajaran, ya kan? Itu masih hidup hati ngeranya tak? Kata kau turun pelajaran asa sakit hati, nah tuh bagus tuh hati tak? Ini orang tulak pelajaran duduk di pelatar, orang bulik di pelatar, orang bulik belajar masih duduk di pelatar, kipas kada tak tahu, malahan menyambati dah handphonenya buyuh belajaran nyaman di rumah. Nah ya mudah. Yang kelima, dibebaskan dari api neraka. Seluruh orang yang berdua kalimat syahadat masuk surga, ya kan? Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk ahli surga. Orang yang berdua kalimat syahadat itu pasti masuk surga. Yang jadi masalah, orang yang masuk surga ini terbagi, ada yang langsung ke surga, ada yang singgah, ya kan? Jadi ibarat kata itu kita orang beriman ini kada usah minta surga, karena surga itu pasti aja. Jadi ibarat kata itu, kada usah minta surga, bagi orang beriman surga itu pasti aja. Nang kada tahu kita nih singgah di neraka kah, kadakah? Ya karena ini nang pentingnya, supaya jangan masuk neraka. Itu penting. Nabi mengajari setelah sholat maghrib, setelah sholat subuh, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah bebaskan ulun dari api neraka. 7 kali diulang. Kita mendoakan doa ruah tuh, Allahumma ja'alha fida'an lahum minan nar wa itqan lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar. Ya Allah jadikan pahala amalan zikir-zikir tadi menjadi dinding dari api neraka, jadi pembebasan dari api neraka.
bagi nang semeninggal nang dunia kan. Jadi penting amalan supaya bebas dari api neraka. Ada salawat al-fatihi lima ulika yang kita baca, itu kata ulama itu membebaskan dari api neraka si pembacanya. Ada lagi berzikir la ilaha illallah 70.000 kali. Nah, ada lagi yaitu kita belajar menuntut ilmu agama. Maksudnya itu bukan semata-mata hadir di majelis ilmu, kata ya kan. Maksudnya orang yang bebas dari api neraka itu adalah orang yang menjunjung perintah Allah, menjunjung larangan, menjauhi larangan Allah. Kita kada tahu perintah Allah, kada tahu apa yang dilarang Allah, mun kada belajar. Ya kan? Jadi maksud belajar ini mengamalkan kena. Nah, itu orang yang dibebaskan api neraka bukan hanya hadir di majelis ilmu, tapi kada mengamalkan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yanzura ila utaqaillahi minan nar, falyanzur ilal muta'allimina." Siapa hendak bahwa dia melihatlah orang yang dibebaskan dari api neraka di dunia ini, maka lihatlah orang yang belajar ilmu agama. Bila orang tuh mau hadir di majelis ilmu, insya Allah selamat aja tuh. Fawallazi nafsu Muhammadin biyadi ma min muta'allimin yahtalifu ila babil alim ila kataballahu bi kulli harbin wa bi kulli qadamin ibadati sana. Demi Allah, diri Muhammad di dalam kekuasaannya, tidaklah seseorang yang belajar yang dia berbolak-balik kepada orang alim, kecuali Allah tulislah dengan setiap huruf yang dia dengar dari guru itu, dan setiap langkah dia melangkah kepada guru itu adalah bernilai ibadah 1 tahun. Setiap huruf itu lain kata, huruf dirangkai jadi kata. Jadi hurufnya lebih banyak di kata. Setiap hurufnya tuh beribadah 1 tahun. Setiap langkah, kendaraan hurufnya, setiap putarannya ada di situ bisa aja malaikat menghitung. Bernilai beribadah 1 tahun. Kata kawan ya kan, kita beribadah 1 tahun. Arti beribadah itu siang 1 tahun sebulan, ya kan? Siang setiap hari puasa, malam tiap malam bertahajud semalaman, tuh orang ahli ibadah orangnya. Wa banallahu lahu bi kulli qadamin minal bil qadamun madinatun fil jannah. Dan Allah buatkanlah dengan setiap langkahnya kota di dalam surga. Wa yamshi 'alal ardi wal ardu yastaghfirulah wa yamsi wa yusbihu maghfuran lah. Berjalanlah dia di muka bumi, bumi yang dia lewati memintakan ampun kepadanya. Jadilah dia di pagi hari dan di pagi sore, Allah sudah mengampunkan dosanya. Wa syahidat lahul malaikah yakuna haula'i utaqailah minan nar. Dan para malaikat itu pun bersaksi, aku bersaksi, inilah orang yang belajar adalah orang yang dibebaskan Allah dari api neraka. Mudah-mudahan Allah menolong, memberi taufik, hidayah. Ya kan, kita di kampungnya alhamdulillah guru-gurunya ada aja. Jangan pada jauh, udah ke Palampayan, ke Makkah belajar. Ya kan?
Ka Makkah jauh bener, umpah itu lawas bener pulang, sudah jauh lawas pulang. Kita ini ada aja di kampung guru-guru kita. Semoga Allah meridai, merahmati, mencintai kita sekeluarga, berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad SAW.